sedang berjaga di klinik pada hari ini. Baik Bapak, sebelumnya saya mohon izin ya Pak untuk mendata identitas Bapak ya. Baik Bapak, bertemu dengan Bapak siapa? Zaid. Bapak Zaid ya. Bapak Zaid usianya berapa Pak sekarang? 42. 42 ya. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan. Baik Bapak, laki-laki ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Nanti saya akan melihat refleks pada Bapak ya Pak. Mungkin nanti tujuannya supaya melihat apakah saraf dan otot pada Bapak ini berfungsi secara normal ya Pak. Lalu nanti mungkin untuk prosedurnya saya akan prosedurnya sederhana ya Pak dan tidak akan terasa sakit, namun akan sedikit tidak nyaman. Nanti mungkin saya akan sedikit menekan atau memukul secara ringan ya Pak. Lalu akan memegang beberapa bagian tubuh Bapak. Begitu ya Pak. Sebelumnya baik Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik, kalau begitu Bapak silakan untuk berbaring di meja pemeriksaan Pak. Lalu selanjutnya kita lakukan cuci tangan. Kita lakukan cuci tangan dengan menggunakan langkah WHO. Lalu kita keringkan. Setelah itu silakan berbaring ya Pak. Lalu yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan inspeksi pada pasien. Kita lihat pada pasien apakah kita lihat pada bagian ekstremitas. Kita lihat pada bagian kaki apakah terdapat adanya atrofi. Pada pasien kita bandingkan antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Apakah terlihat adanya perbedaan. Kemudian kita juga perhatikan pada bagian tangan. Bapak tangannya apakah boleh diangkat seperti ini? Lalu kita lihat apakah terdapat perbandingan atau perbedaan dari kedua posisi tangan. Baik, Bapak boleh diturunkan. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian, kita akan melihat apakah terdapat adanya cedera pada bagian cervical vertebra pada pasien. Kita bisa minta pasien untuk fleksi leher. Bapak punten boleh untuk ditekuk. Nah, lalu kita pastikan bahwa dagu pasien ini mendekati ke arah sternum. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik, boleh kembali ya Pak. Baik, lalu selanjutnya setelah itu kita akan melakukan refleks. Yang pertama kita lakukan refleks meningens terlebih dahulu. Yang tadi telah dilakukan adalah refleks untuk melihat apakah ada kekakuan pada leher. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleks Brudzinski. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan. Kita akan melakukan pengecekan pada pasien, yaitu dengan cara Bapak punten ya, saya angkat kakinya. Baik, Bang. Lalu kita pastikan posisi kaki pasien ini tegak. Bapak punten, apakah terasa sakit Pak? Tidak. Baik. Lalu kita bandingkan dengan sebelahnya. Punten ya Pak? Waduh. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Lalu setelah itu setelah kita bandingkan dan kita mendapatkan hasil dari pasien, jangan lupa kita untuk mendokumentasikan dan mencatatnya pada lembar rekam medis. Lalu selanjutnya kita lakukan cek Brudzinski yang selanjutnya, yaitu Brudzinski 3, di mana kita lakukan, lupa ya, kita fleksikan kaki pasien.
dari arah sendi panggul dan lutut. Kita pastikan posisinya 90 derajat. Lalu kita fleksikan secara perlahan. Bapak, apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Lalu kita lakukan pengecekan di bagian kaki sebelah kiri. Punten ya, Pak. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak. Baik, setelah dibandingkan dan kita tahu hasilnya, lalu kita pastikan mencatat pada lembar rekam medis. Lalu kemudian kita lakukan pengecekan Brzezinski 4, yang dimana kita itu akan melakukan refleks atau menekan pada bagian pubik, yaitu di bawah umbilikal dan di atas tulang kelamin. Lalu kita pastikan nanti apakah terdapat adanya pergerakan pada kaki pasien. Lalu kemudian kita lakukan tekanan. Kita lakukan tekan pada bagian zigomatik pasien. Kita lihat apakah terdapat adanya pergerakan dari bagian lengan kaki pasien. Bapak punten ya. Di sini tidak didapatkan adanya pergerakan pada lengan pasien. Jangan lupa kita menuliskan hasilnya pada lembar rekam medis. Lalu kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dengan memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, kita perhatikan posisi pasien, apakah pasien ini berbaring atau duduk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan palu refleks, yaitu dengan cara yang pertama kita pegang bagian palu refleks dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari secara jangan terlalu rapat, tapi kita pegang dengan sedikit longgar. Kemudian kita gunakan ujung yang runcing. Lalu pastikan jangan melakukan ketukan lebih dari 2 kali karena itu bisa mengakibatkan adanya kerusakan pada saraf. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita untuk selalu bandingkan antara bagian kanan dan bagian kiri. Yang pertama kita akan melakukan refleks, yaitu pada otot bisep pada pasien. Bapak pindah ya, tangannya boleh diletakkan di atas. Nah, di sini kita posisikan bahwa sudut siku pasien ini posisinya 90 derajat. Kemudian kita letakkan bagian pergelangan tangannya ini di area abdomen. Lalu kita letakkan telunjuk. Punten ya, Pak. Lalu kita letakkan tangan telunjuk kita di bagian tendon bisep. Lalu kita ketuk dan kita lihat bagaimana refleks pada pasien. Baik, kembali lagi, Pak. Lalu kita lakukan pada lengan yang sebelahnya. Punten ya, Pak. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian otot tricep pasien. Kita letakkan sama seperti tadi, tapi kita mengetuknya di bagian otot tricep. Kita bisa juga melakukan dalam posisi pasien sambil posisi duduk. Bapak punten boleh duduk, Pak. Bapak boleh tangannya dilemaskan ya, Pak. Lalu kita bisa angkat bagian lengan pasien dan dilemaskan ya, Pak. Lalu kita ketuk pada bagian tricep. Di sini tidak terdapat. Di sini refleks pasien normal. Kan ya, Pak, sebelahnya. Lemaskan ya, Pak. Baik, lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada refleks brachiosefalik. Kemudian kita minta tangan pasien posisi terbuka seperti ini, bukan ya, Pak? Lalu kita ketuk di bagian brachiosefalik.
Lalu kita lakukan di sebelahnya dan bandingkan. Baik, sudah. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada knee patella. Kita lakukan pukulan sedikit pada bagian tendon. Kita lihat apakah pasien ini, kita lihat refleks pada pasien. Lalu kita bandingkan dengan sisi sebelahnya. Bapak punten boleh berbaring lagi. Lalu bisa juga ini dilakukan pengecekannya dengan posisi pasien sambil berbaring dengan cara kita memfleksikan salah satu kaki, mungkin ya Pak. Lalu kita tahan kaki bawahnya dengan menggunakan jari dan kita dengan menggunakan sisi tangan kanan pemeriksa. Lalu kita lakukan Lalu selanjutnya kita lakukan pengecekan pada refleks pada bagian abdominal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tendon Achilles, di mana kita letakkan kita letakkan kaki pasien, salah satu kaki pasien di atas kaki lainnya dengan posisi dorsofleksi. Bapak boleh sedikit mengaku kakinya lalu letakkan di atas. Lalu kita cek pada bagian tendon Achilles. Satunya apa? Sebelahnya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada bagian abdominal. Bapak kemudian boleh pakaiannya untuk dibuka atau diangkat sedikit. Baik, lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada bagian abdomen. Kita lakukan penarikan secara diagonal ke arah medial. Lalu kita lihat respon pasien. Bapak boleh ditutup kembali. Lalu selanjutnya untuk refleks fisiologis telah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleks patologis pada pasien. Yang pertama kita melakukan refleks untuk mengecek refleks Babinski. Di mana yang pertama kita akan melakukan kita akan memeriksa pada bagian telapak kaki pasien. Kita menggunakan sisi yang tumpul, kita tarik garis dari arah bawah ke atas. Lalu kita bandingkan dengan kita lakukan di kedua sisi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan refleks Cadox, yang dimana kita akan punten ya. Saya di sini akan melakukan pengecekan dengan cara menarik atau menggoreskan dari arah tulang malleolus ke arah atas. Lalu kita lakukan sebaliknya. Lalu selanjutnya kita lakukan pengecekan refleks, yaitu refleks kita selanjutnya melakukan pengecekan refleks. Bapak punten ya, boleh ditarik sedikit ya. Kita lakukan pengecekan refleks dengan menggunakan ibu jari dan juga jari tengah ditekuk, kemudian kita goreskan pada otot tibialis pasien. Bapak punten ya sebelahnya. Baik, tutup kembali ya Pak. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks Gordon, yaitu kita akan mengecek refleks otot gastrocnemius pada pasien.
kita lakukan dengan sedikit meremas pada bagian samping dari otot gastrocnemius. Lalu kita lakukan pada bagian sebelahnya. Setelah itu kita akan melakukan refleks pada tendon Achilles untuk bagian yang patologis. Di sini untuk bagian yang patologis kita untuk mengeceknya bisa hanya dengan menekan saja pada bagian tendon Achillesnya. Bapak punten boleh untuk duduk Pak. Oh, baik. Nah di sini bisa untuk mengeceknya bisa kita tekan saja pada bagian tendon Achillesnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan refleks Rossolimo pada pasien. Bapak pentingnya boleh berbalik lagi. Apa? Nah, kita untuk mengecek refleks Rossolimo ini kita gunakan jari kita untuk sedikit menekan pada bagian jari telapak kaki di jari pasien bagian bawah, di jari tengah. Lalu kita lihat apakah ada pergerakan di jari-jari yang lain. Lalu setelah itu kita lakukan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada bagian dorsal pedis pasien. Kita ketuk menggunakan palu refleks. Lalu kita lakukan di kaki yang sebelahnya. Setelah itu kita lakukan juga selanjutnya kita lakukan pengecekan refleks pada jari tangan pasien.